Siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wong Bebas. Nah, di sini saya mau memberikan beberapa ya, pengenalan dari eh, komponen-komponen yang ada di kompresor menyurup Danfoss yang mana saya bongkar kemarin. Nah, di sini kita mulai ya. Di sini ada ini rotor. Ini rotor, dia sebagai penggerak yang mana nanti dia mendapatkan medan magnet dari current, dari gulungan, sehingga terjadilah medan magnet di sekitaran rotor ini, sehingga dia akan berputar. Ini sehernya, ini seher piston. Nah, di sini piston ini akan bergerak maju mundur, naik turun seperti ini. Nah, dan sistemnya sistemnya ini hampir sama kayak seperti motor 2 tak. Nah, yang mana dia pakai plat klep ini, dia nempel di sini. Seperti ini. Kita pasin di titik atas, di topnya. Ini klep untuk bagian section, bagian hisap. Ini bagian hisapnya. Sedangkan kalau yang ini pada sisi bagian ini, sisi bagian ini bagian discharge. Yang ini pinggir-pinggirnya ini pinggir-pinggirnya ini bagian discharge. Cara kerjanya seperti ini. Jadi di saat piston ini dalam keadaan posisi top, dalam posisi seperti ini ya, posisi atas ini ya, maka klep yang ada di sini ini, klep yang ada ini klep nih, ini klep discharge. Klep discharge. Jadi saat piston ini sudah di atas seperti ini, maka plat ini akan masuk. Ini anggap aja pistonnya, dia akan masuk, menekan. Seperti ini. Seperti ini. Jadi dia akan melewati sisi samping ini.
saat tekan dia akan melewati samping ini ada tiga sisi. Nah, seperti ini. Dan di saat di saat piston ini dalam keadaan masuk seperti ini, maka satu ini plat klep yang ini, plat klep discharge ini, dia akan menekan ke bawah agar tidak terjadi kebocoran pada sisi discharge. Seperti yang ini akan menekan ke bawah, ini menutup sela-sela ini. Jadi dipampat agar tidak terjadi gas balik seperti itu. Dan plat ini akan dibantu, ditekan lagi dari sisi lubang-lubang yang kecil ini. Ini fungsinya ini saat keadaan piston ini dalam keadaan masuk seperti ini, maka dia akan disedot. Gas yang bertekanan itu akan menekan plat discharge ini, dan dari sisi seperti ini ya. Nah, dan dari sisi ini, maka ini dia akan membuka sekian mili agar gas yang dihisap oleh piston ini bisa melewati lubang-lubang ini lubang-lubang section untuk aliran gas masuk di saat posisi piston keadaan masuk. Nah, ini dia akan seperti ini. Ini ring kancingan. Seperti ini. Nah, jadi di saat ini mulai naik ke atas, maka ini akan menutup sisi ini, plat yang ini akan menutup. Dan ini yang di dalam ini akan ditekan keluar. Ini, nah, seperti ini. Jadi saat ini posisi atas, pistonnya posisi atas, maka gas yang bertekanan tinggi ini akan keluar dari sela-sela ini, sela-sela tiga sisi ini. Dia akan keluar gasnya, dan saat dia posisi shear atau piston itu masuk ke dalam, maka ini plat yang ada di sini akan menutup ke bawah. Gas yang ada di ruangan housingnya kompresor itu akan dihisap oleh piston ini melewati lubang yang kecil-kecil ini, samping ini, terus seperti itu. Buka tuh, jadi dia sistemnya buka tutup, tapi dia nggak lebar ya, sekian mili lah, tapi kan cepet ya. Ini kepala shear, dan ini kenapa dia dibuat ada tonjolan ya, ada tonjolan seperti ini, karena untuk membantu menekan plat
discharge-nya ini, klepnya discharge ini sama mendorong, menghisap lalu mendorong seperti itu. Muffler untuk sisi discharge, maka dia akan dipasang pada posisi seperti ini, dipasang posisi seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa dia ada pressure relief? Ini pressure relief, ini pressure relief. Ini tak saya buka. Pressure relief ini fungsinya jika terjadi masalah pada lajur discharge atau buntu gitu ya, pressure-nya tinggi gitu, high pressure-nya tinggi gitu, maka dia akan loss kompresi, menjadi loss kompresi. Dia akan menekan reliefnya ini, kalau relief menekan, nah, seperti ini. Nah ya, lihat ya, nah, seperti ini. Dia akan menekan, tapi ini kerjanya reliefnya ini hampir sekitar 400 PSI atau 450 PSI. Jadi benar-benar dia akan kebuka, ini akan didorong. Nah, kalau ini sudah nggak mampu, ini nggak mau buka, maka yang akan jadi masalah itu adalah kembali lagi akan menjadi masalah itu ini pecah, ini pecah ini. Nah, ini pecah, dia akan pecah. Ini pun mungkin akan rusak juga. Ini udah rusak, ini kena pecahan, lubang yang akan pecah kalau pressure reliefnya ini nggak mampu untuk membuka. Ini fungsinya. Kalau muffler ini fungsinya dia sebagai peredam getaran dan juga menampung gas freon ya. Ini ditampung di sini, dipampatkan ya, biar kompresinya ini biar padat. Dan ini adalah jalur untuk pelumasan oli di rangkas. Dia akan melewati jalur yang kecil-kecil ini.
kita buka bautnya. Ini fungsinya, jadi oli ini melewati sisi ini, ya. Nah, dia akan seperti ini, dia akan melewati. Kenapa ditambahkan plat ini? Agar kotoran yang ada pada housingnya kompresor itu tidak ikut masuk ke dalam crankcase. Itu fungsinya untuk plat yang ada pada sisi bagian bawah untuk oli. Ini berputar, akan digerakkan oleh gulungan dinamonya. Dan satu lagi, kompresor menyurup ini bisa diperbaiki asalkan ada kompresor yang tipenya sama dengan kompresor yang rusak ini. Itu baru bisa kita perbaiki. Kita ambil beberapa komponennya. Jangankan menyurup, tekungse, koplen itu bisa, tetapi kalau yang model rotary atau scroll, jika mekaniknya yang kena, maka tidak bisa diperbaiki. Mungkin sekian dari saya penjelasan yang saya berikan. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi karena terbatasnya bahasa dari saya juga masih kaku untuk menjelaskannya, tetapi mungkin teman-teman sudah bisa memahami lah sedikit demi sedikit apa yang saya maksud. Jika ini bermanfaat buat teman-teman, mungkin bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya agar teman-teman yang baru belajar maupun pemula, mereka bisa belajar dan mereka bisa mengerti tentang komponen-komponen yang ada di dalam kompresor menyurup Danfoss. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Mohon di komen sesuai dengan judul videonya. Kalau bisa di atas 3 menit, baru di komen, baru di like dan di subscribe. Semoga video yang saya share ini bermanfaat, dan pastinya saya akan selalu update buat teman-teman semua, dan juga teman-teman tidak akan mungkin ketinggalan update terbaru dari saya.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.